98 itu memang kita bergerak ke GMO, tapi riset saya lebih banyak kepada penyakit dan produk utama saya pada waktu itu vanili. Mayoritas lulusan penyuluh pertanian yang ilmu sosiologinya bagus, komunikasi pertanian bagus, ilmu budidayanya kurang. Bahkan ada beberapa kasus yang dibilang produk Thailand tuh ada beras yang wangi gitu kan. Tahu nggak itu sebetulnya diproses dengan minyak wangi? Itu mungkin jadi PR-nya dosen ini nanti. Ya, karena memang itu tidak diajarkan. Halo pagi teman-teman. Pagi ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu guru saya juga. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri, Pak. Oke, nama saya panjang sekali. Panggilan aja deh, panggilan. Panggilan saya teman-teman memanggil saya Yan Prastia. Oke. Nah, Sekarang kesibukannya apa nih, Pak? kesibukan saya kebetulan saya kalau pas hari biasa saya riset ada di Semarang, tapi saya juga ngajar ada di Malang. Oh, jadi peneliti dan Pengajar ya? Luar biasa. Ngajar apa nih, Pak? Dan Ya. peneliti apa ini? Tapi penelitian tentang pertanian kan? Iya, saya kebetulan penelitian di bidang pertanian, ya globalnya sih biologi ya, tapi umum spesifiknya pertanian. Oh, biologi. Ya, dan lebih spesifik lagi bioteknologi. Waduh, bioteknologi. Berat ini omongannya nih. Ini bioteknologi itu apa? Biologinya itu diakali begitu dengan teknologi apa, Pak? Maksudnya nih, Pak? Nah, sebetulnya itu akar katanya kan mirip ya. Jadi kalau kimia diakali kan teknik kimia. Oh, biologi diakali kan teknik biologi, dibalik kan bioteknologi. Oh, alah, ya. Masuk akal juga. Itu Bapak memang dulu mahasiswa pertanian? Saya kebetulan S1-nya mahasiswa pertanian. Oke. Ketika S2, S3 saya ngambil di MIPA bioteknologi. Oh. Jadinya pertanian di bidang bioteknologi. Gitu loh. Mantap jiwa. Jadi ini berarti udah pengalaman banyak sekali ya. Sudah berkecimpung berapa tahun ya berarti ya? Saya bergerak di bidang riset bioteknologi itu mulai tahun 98. Wah, pas ini ya. Pas lagi Soeharto lengser. Ya, betul. Itu mulai masuk ke riset bioteknologi, tapi kalau ngajarnya itu baru mulai 2005. Oh, malah dimulai dari riset dulu ya? Oke. Jadi dengan riset itu akhirnya pengen bagi-bagi ilmu gitu ceritanya. Ya, karena kan itu juga tergantung dari masa pengabdian ya. Kalau sebelum itu saya ngajar, tapi bukan sebagai dosen, asisten. Oh, asisten. Gitu. Asisten dosen. Ya. Oh, jadi karirnya begitu ya? Iya. Jadi memang suka neliti. Ngomong kenapa kok tiba-tiba suka neliti? Ya karena kan kehidupan kita itu nggak lepas dari lingkungan. Oke. Mungkin kalau orang yang bergerak di bidang teknik-teknik yang lain kan buat bangunan untuk perlindungan manusia. Kan saya kan pinginnya di bidang pangan ini. Oke. Manusia hidup butuh pangan kan. Nah, jadi akhirnya saya berusaha keingintahuan penelitian tentang bidang lingkungan itu besar sekali. Muncul dari sana. Tapi latar belakang petani tak? Nah itu kalau keluarga petani tak? Kalau dari ayah saya enggak, tapi nenek-nenek saya dulu petani semua. Tapi katanya kakek nenek ini pelaut. Kakek. Oh ya, nenek. Oh gitu ya. Kakek itu pelaut, neneknya pertanian. Oh iya ya, masuk. Jadi negara agraris tapi nenek moyangku orang pelaut. Iya. Oke. Nah, kalau tahun 98 berarti Bapak yang sebetulnya yang spesifik nanam-nanam atau sebetulnya apa ya kalau kesannya itu kalau bioteknologi itu apa ya kayak istilah-istilah yang lagi ngetren sekarang GMO itu ya? Apa begitu tak? Ya, jadi 98 itu memang kita bergerak ke GMO, tapi riset saya lebih banyak kepada penyakit dan produk utama saya pada waktu itu vanili. Vanili? Ya, karena kebetulan kan vanili itu banyak penyakit bawaan ini di dalamnya. Oh. Nah, bagaimana mengeliminasi penyakit bawaan itu supaya kedepannya ketika bibitnya muncul penyakitnya hilang. Nah, pada waktu itu memang riset terbesar di Cepu. Oh. Tahun-tahun segitu ya itu di Cepu. Itu sebetulnya nggak hanya vanili ya, semua tanaman akan begitu ya sebetulnya. Semua tanaman akan begitu bisa, cuman memang fokusnya pada waktu itu vanili. Gitu. Vanili. Memang vanili itu kan sampai sekarang rasanya yang paling mahal ya. Ya, paling mahal. Kan? Per kilonya kalau
saat ini stabil itu 2 juta. Vanili Sekilonya kering, ya? ya, vanili Iya, kering. makanya setahu saya vanili lumayan itu. Ya. Oh, ya gara-gara itu akhirnya diteliti. Iya, begitu. Berarti duitnya banyak ya? Kan penelitian enggak, yang banyak kan yang jual. Oh iya, oke. Peneliti Oh, tetap gede-gede aja. nggak dapat ini ya, hak paten atau apa gitu? Enggak, jadi kalau kita tim, itu Mm-mm. biasanya hak paten atau royaltinya itu tim. Jadi ya akhirnya Oh, kan sedikit, nggak banyak. Tapi kalau oh. kita hanya 1 atau 2 orang, nah itu betul, itu full itu. Tapi Inventor memang ini. seharusnya dapat ya? Seharusnya dapat. Cuman kalau ya Oh, tadi kalau tim nggak biasanya, karena hanya cantum nama. Kalau di internasional, oh penemunya ini hanya gitu aja. oh iya. Jadi saya kalau musik itu kan selalu dapat nih Pak. Kan dia nyiptakan sendiri Royalti. seorang. Kalau tim kan Ya, dibagi tapi sampai sekian. sekarang masih dapat nggak Pak? Ya enggak, Oh enggak. enggak. Loh, Karena berlaku 7 tahun kan itu. oh Iya, ada batasannya. ada. Nah, nanti kalau sudah 7 tahun itu kembali kepada pemegang tunggal sampai 40 tahun. Pemegang Terus tunggal itu yang modali. ya, terus setelah itu hilang. Oh, Selama 40 tahun nggak ada. tapi kan namanya teknologi itu kan selalu terbaru kan, selalu Betul. ada yang baru. Nah, jadi kalau vanili sekarang yang terbaru apakah ada Saya apakah gini, yang ya, sudah diliti tadi itu apakah masih ada bawaannya penyakitnya? kebetulan yang kita teliti yang terakhir itu di tahun 2002 itu Oke, sudah penyakit bawaan yang dari jenis yang bawaan ya. itu sudah dieliminasi. Oh, sudah Cuman bisa gitu ya? bisa, cuman ya gitu. Kalau petani itu kan kebanyakan mereka pinginnya beli yang murah, bibit. Hmm, ya betul. Akhirnya tidak beli dari bibit yang kita produksi itu. Oh, Mereka ya tetap aja, akhirnya kembali lagi penyakit bawaannya ada di mereka. oh, ya jadi rasa, jadi makanya merek itu ada yang ngomong kan ada merek, ada kualitas ya. Betul Jadi ya. memang karena memang ada risetnya itu ya. Iya. Oh, oke. Tapi kayak misalnya sekarang nih, kemarin ini kan masalah pandemi nih. Buktinya kita kan bisa aja kena kena virus bawa dari luar gitu Dari kan. luar. Nah, kalau dari pengalaman Bapak memang adakah begitu-gitu yang Pas, terjadi di tanaman? Kayak oh tadi kan iya iya bawaan iya nih. bawaan betul. Nah, Ada, jadi memang ada penyakit itu yang bawaan, tapi ada penyakit yang dari luar. Nah, hmm, kalau yang dari luar itu biasanya kita istilahkan dalam bahasa Inggris itu born. Jadi kalau soil oke. born itu berarti dia dari tanah, aeroborn Oh, berarti dari udara. Gitu. oh gitu maksudnya. Itu penyakit yang dari luar maksudnya. Jadi memang bisa jadi itu ya. Jadi Jadi memang makanya harus rajin-rajin. Kalau gitu-gitu harus gimana Pak cara menghadang gitu? kalau untuk menghadang, kalau misalnya kita punya bibit vanili, ini kita ngomong vanili dulu Iya, aja ya. vanili dulu. Itu biasa, bibit kita biasa berarti kan ada penyakit bawaan. Nah, kita abaikan penyakit bawaannya itu karena penyakit bawaan itu akan muncul Mhm. ketika kondisi nggak memungkinkan. Misalnya tanah itu terlalu lembab, tanah itu kita abaikan dulu, Oh, kita berpikir yang dari luar. mhm. Nah, untuk menghindari penyakit-penyakit yang masuk dari luar, itu yang pertama, kalau tanaman itu tidak suka lembab, jarak jarak tanam harus diperlebar. Kalau vanili biasanya kan 1 meter Hmm, 1 meter. betul. Itu kalau Iya. kita kurangi penyakitnya mudah masuk yang dari airborne, yang dari udara. Oh, Kan gara-gara kelembapan itu ya? ya. Terus Oh, kemudian yang dari tanah, itu solusinya cuma satu kalau dari tanah itu. Tanah itu diberi pupuk yang bagus, oke. atau tanah itu diberi penahan penyakit. Nah, penahan penyakit itu gimana tuh, Pak? Pupuk yang mengandung penghambatan tumbuhan penyakit. Seperti yang kalau di kopi yang terkenal itu kan biasanya dikasih trichoderma. Oh, dikasih Nah, jadi begituan. pupuknya harusnya mengandung seperti itu. Hmm, Atau diberi pupuk kimia karena pada dasarnya kan tanaman itu pasti menyerap kimia dalam bentuk kimia. Organik oh, pasti diurai dulu, nggak mungkin oh, kan ya betul. organik langsung diserap. Karena sebetulnya diserap oleh tanaman itu pasti anorganik ya. Pasti anorganik. Nah, Ya. itu yang kebanyakan Nih teman-teman ya, masyarakat ini nggak ngerti itu. peneliti yang ngomong loh nih. Tapi memang begitu sih dari saya dengar sih dari penelitian jurnal-jurnal itu ya pasti memang anorganik Iya. ya, Pak. Dari organik pasti dulu anorganik dulu baru diserap. Ya makanya proses pembuatan pupuk organik itu butuh lama ya, Oh, nggak bisa itu. langsung dipakai. Nah, Ya. padahal anorganik sendiri itu punya sisi lain yaitu dia misalnya tadi tidak kita kasih trichoderma kan, Oke. tapi anorganik itu akan menyebabkan perubahan asam dan basa. Oh, Pasti kan? oke. Nah, hampir semua jenis penyakit kena Mhm. basa pasti hilang. Oh,
Oh, malah basah ya, bukan Ya, karena asam ya. enggak, kalau asam itu dia Kalau membunuh, di perut badan kita kan asam untuk itu anuin, membunuh itu. itu membunuh. Jadi Oke. penyakitnya terbunuh, kalau basah itu terusir, hilang. Oh, gitu. Ya, kan katanya keseimbangan alam, enggak boleh membunuh. Oh, gitu Just ya. kidding, just kidding. Oh, oh ya, ya juga Meskipun sih. meskipun kidding tapi masuk akal. Iya. Ya tapi kan bukannya kebanyakan tanaman-tanaman tuh butuhnya asam ya, bukan? Malah Masuk basah. basah. Oh, kalau buah-buah itu basah Buah-buah, ya. ya. Kalau sayur baru asam ya. Iya. Oh. Jadi kayak kalau durian itu kan kita kasih kapur kan biasanya. Hmm. Tidak malah kita kasih yang asam-asam itu. Donasi kapur itu sebenarnya buat apa sih, Pak? Ya kalau untuk petani umum kan biasanya tanahnya kurang basah, kasih Hmm. kapur. Supaya apa? Supaya durian itu cepat berbuah. Hmm. Hanya sebetulnya itu. Cuman kadang-kadang ya kita kan kalau ngasih kapur, ngasih pupuk, ke mayoritas petani itu nggak pakai ukuran. Kan itu permasalahan utama juga dalam masalah ini. Ya kan sama, kalau kita kan yang penting kenyang. Iya. Makan harus banyak sak piring gitu. Ya, padahal itu kena COVID nanti. Tapi memang yang benar itu kan ya itu ya harus nggak hanya nasi, harus seimbang Betul, sayur ya. dan buah. Sama sebenarnya gitu ya, harus ada dosis sebetulnya ya. Betul, jadi pemberian pupuk pun juga demikian. Nah kalau nurunin asam itu dikasih apa Pak biasanya? Jarang ya petani Jarang kalau petani ya biasanya andalannya pasti kapur, itu andalan utama. sering dipakai itu ya. Iya, Itu juga kadang saya pernah lihat itu untuk pengiriman tuh kadang dikasih kapur juga itu ya. iya, betul. Cuman ya sebetulnya tidak hanya petani maju ya, di negara kita kan banyak petani yang tradisional. Oke, Itu perlu sebenarnya penyuluhan-penyuluhan seperti itu perlu. penyuluh-penyuluhan gitu. Untuk ya itu yang berhubungan dengan tanah, dengan nutrisi. Tapi kan sudah ada sih Pak penyuluh-penyuluh. Kurang gitu kali ya. Ya kalau saya sebagai ini tadi kan saya ngomong sebagai periset ya. Oke, Saya oke. sebagai dosen saya ngomong penyuluh kita di Hmm. lapangan itu pada dasarnya ilmunya kurang. Wah, ilmunya Karena kurang. mereka mayoritas lulusan penyuluh pertanian yang Hmm. ilmu sosiologinya bagus, komunikasi pertanian bagus, ilmu budidayanya kurang. Oh, Terlalu spesifik. oh. Jadi kalau menurut saya sebaiknya itu orang yang memang dia dari budidaya baru diberi pembekalan penyuluhan. Itu yang menurut saya. Sekarang kan enggak penyuluhan, wah langsung jadi penyuluh lapangan. Ya sudah. Masuk akal Itu juga kritik sih. dari seorang dosen. Kritik. Oh, ya masuk akal juga sih. Memang ya sebetulnya kalau penyuluhan itu kan sebetulnya ya memang harus diajari budidaya dong. Nah, dia kan Iya. turun ke lapangan kan ngajarin budidaya yang benar. Betul. Oh. Textbook mereka. Jadi setelah mereka di kampus itu diajari tata cara penyuluhan, cara komunikasi pedesaan, ini. Selebihnya textbook. Karena mata kuliah itu mereka nggak ada. Ya mungkin karena di kampus kurang ada percobaan-percobaan itu kali. Ya kan kuliahnya beda. Mereka kuliah penyuluhan pertanian. Itu bukannya penyuluhan tuh anu ya Pak? Kan saya kan ada yang vokasi, ada yang apa D3, D4 sama yang apa namanya S1. Itu kan setahu saya kalau yang D itu kan lebih banyak percobaan-percobaan ya, praktek-praktek gitu kan. Kalau Bapak bilang itu yang textbook itu kan tanda kutip yang S1 kan. Ya lah kalau D3 atau vokasi penyuluhan kan prakteknya penyuluhan mereka, bukan praktek nanam, bukan praktek ini. Oh gitu. Jadi penyuluhan itu bukan S1 kan seharusnya ya, D4. Bukan. Tapi Iya. itu pun masih kurang. Iya. Oh gitu. Jadi ya itu tadi karena ada kesenjangan ya. Jadi ada pengkotakan ilmu terlalu dipaksakan. Oh. Apa mungkin perlu kayak dokter, ada harus spesialis dulu, Pak? Nah, kalau ini zamannya saya tidak nyebut merek. Zamannya menteri yang sekarang itu mulai diarahkan ke sana. Oh. Kalau menteri yang dulu kayaknya nggak mikir ke sana. Yang penting ngerti kulit, ngerti umum, Ya. tapi tidak spesifik. Jadi mulai rusaknya tatanan pendidikan itu, ini saya ngomong pendidikan pertanian ya. Oke. Saya ilmu yang lain saya nggak berani komentar karena saya nggak ngerti. Di pertanian itu mulai zamannya setelah menteri, kalau ini saya sebut merek apa karena beliau bagus, Menteri Muhammad Nuh. Oh. Setelah itu berangsur-angsur mulai rusak. Ganti menteri kan ganti kebijakan. Iya itu yang terjadi. Kalau Muhammad Nuh bagus, nyebut merek saya. Apa bagusnya kenapa Pak? Apanya nih Pak? Dia bisa memisahkan antara pendidikan tinggi dengan pendidikan menengah. Terus pembekalannya, anunya itu dia runtut gitu loh. Sehingga seseorang yang ahli di bidang pertanian dia ngerti mulai A sampai B, C sampai Z. Oke. Jadi kalau
semisal saya ambil contoh ya, Pak Menteri Muhammad Nuh yang dulu ya kan, seseorang yang bergerak di bidang budidaya. Ada mata kuliah meskipun hanya sedikit, sosiologi pertanian. Oh. Jadi ngerti kan akhirnya, sebaliknya juga begitu. Tapi setelah itu rusak semua sudah, kurikulumnya hancur. Gitu. Kalau fakultas yang lain saya nggak tahu, saya nggak berani nyebut. Gitu. Nah, komplit. Saya tadi ngomong sebagai periset, sekarang ngomong sebagai dosen. Kalau menteri yang sekarang nih? Mulai perbaikan, mereka menteri yang ini itu mulai masuk kepada ranah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan dunia kerja dengan pendidikan. Jadi kurikulumnya banyak yang diganti. Diganti artinya perguruan tinggi itu berhak menentukan sendiri. Itu apa yang harus dikerjakan untuk memenuhi paling tidak pangsa kerja di sekitarnya. Ya, sehingga ada yang namanya unggulan regional, unggulan nasional gitu. Ya. Cuman permasalahannya kadang-kadang kan ya ada sih, saya tidak ngomong ya kan, oknum lu harus seragam. Ada oknum yang ngomong seperti itu. Nah, kalau seragam kembali kan akhirnya nggak sesuai. Apa yang dibutuhkan oleh Papua beda dibutuhkan oleh Jawa. Betul. Nah itu. Jadi itu kebijakan menteri sekarang sudah mulai ke sana. Yang mulai bagus yang sekarang juga nih. Dapat kredit. Nah, kalau menurut Bapak berarti kalau misalnya sekarang nih, kalau mahasiswa pertanian, itu sebaiknya harus belajar ilmu apa nih, Pak? Kalau sekarang kan karena sudah dikotak dan ini masih dalam proses perbaikan yang sudah terlanjur jadi mahasiswa pertanian, sebaiknya juga mengambil, kan ada mata kuliah pilihan nih. Ambil aja mata kuliah pilihan yang sekiranya di daerah kamu itu dibutuhkan. Jadi misalnya kan kebanyakan mahasiswa di Pulau Jawa itu datang dari luar pulau. Nah, misalnya dari Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Timur dengan Nusa Tenggara Barat itu iklimnya berbeda, tanahnya berbeda. Nah, kebetulan misalnya saya ambil contoh Nusa Tenggara Timur, daerah Flores atau Larantuka. Di sana itu arid, jadi kering. Ambil aja mata kuliah pilihan yang nggak diajarkan di kampus, yaitu mata kuliah pilihan misalnya palawija. Misalnya. Atau yang di sana bisa tumbuh dengan baik itu kedelai. Kan kebetulan kedelai itu di Indonesia dibutuhkan. Kita sering impor loh itu. Tahu, iya. Dengar tempe itu kita kan butuh untuk tempe, untuk tahu, kedelai. Itu malah impor ya? Impor. Nah, segitunya jadi ya. Pengambilan mata kuliah itu sesuaikan dengan daerah itu apa gara-gara benihnya, Pak? Kan kalau misalnya jujur aja pernah berita itu kenapa mereka petani yang jadi pengusaha ya. Itu karena bijinya gede-gede kalau yang impor. Ya, gitu ya. Bijinya gede-gede, tapi sebetulnya kalau untuk dibuat tempe itu nggak enak. Oh iya? Lebih enak yang kecil-kecil sebetulnya. Tapi kembali lagi pada pangsa pasar ekonomi kan. Ketika seseorang ngomong, wah ini nggak enak, tapi ternyata kenyataannya masyarakat tidak butuh enaknya, butuh murahnya. Tapi kan bisa dikali dengan bumbu. Ya kan nggak hanya tepung dan ya kan tepung dan lapa jadi enak. Maksudnya kalau tempe mentahan hasilnya dimasak dimakan gitu. Iya juga sih. Iya. Jadi memang balik lagi ke pasar ya jadinya. Terus berarti kalau menurut ya ini juga jadi tantangan juga sih, karena kan orang komplain nih tentang masa beras saja kita impor. Padahal kita ini kan negara agraris, kok bisa impor? Itu kira-kira kenapa nih, Pak? Kalau menurut sudut pandang Bapak nih? Kalau beras itu kan dia komoditi yang punya tata niaga tersendiri ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan tanaman yang lain seperti sayuran atau palawija. Nah, di sini ini ada yang namanya, sebetulnya saya kurang paham birokrasi ya. Cuman saya ngerti aja ada yang namanya badan penyangga. Cuman entah saya kurang paham itu bulog atau apa, saya nggak paham itu saya juga. Karena harusnya beras ini kan digudangkan. Tapi kadang di suatu daerah itu kan ada kekhawatiran nanti pada Lebaran, ini bentar lagi Lebaran kebetulan. Oh iya ini. Kan masa Lebaran ya. Maret Lebaran. Nanti pas permintaan beras meningkat kita kekurangan kan gitu. Karena pada waktu itu memang permintaan beras biasanya tinggi kan. Nah ini akhirnya mau nggak mau pemerintah ini berusaha ngisi gudangnya ini. Nunggu panen kan jelas nggak mungkin impor. Gitu loh. Jadi perilaku konsumen sebetulnya. Lebih ke arah itu juga ya. Tapi kalau masalah kualitas sebetulnya masa sih hasil produknya Indonesia ini kalah sama luar nih, Pak? Kalau kualitas sih sebetulnya sama ya, karena beras Indonesia zaman dulu itu kualitasnya lebih bagus. Tapi untuk sekarang sama. Jadi nggak ada bedanya produk Thailand atau produk kita, nggak ada bedanya. Bahkan ada beberapa kasus yang dibilang produk Thailand tuh ada beras yang wangi gitu kan. Tahu nggak itu sebetulnya diproses dengan minyak wangi? Oh iya? Iya.
Oh, masih diproses lagi. Ya, tapi itu tidak resmi pemerintah Thailand ya. Jadi pedagang atau apanya itu nakal ya. nakal itu begitu. Dan itu ketahuannya ketika ditanah, nanti ditanah akan aromanya hilang. Gitu. Jadi pas masih biji harum, tapi setelah dimasak loh kok hilang. nggak ada. Nah, gitu. itu berarti palsu udah. Tapi ada juga yang asli gitu. Jadi asli kalau kita beras kita juga ada yang asli, yang wangi itu ada. Itu daerah Cianjur itu masih nanam itu. Ngomong-ngomong, kalau di Fakultas Pertanian itu biasanya apa aja ya? Ada penyuluhan, terus budidaya, sama bisnis ya? Ya, jadi kalau total ya, dulu, kalau sekarang kan dikelompokkan jadi kelompok besar. Agrotech sama agribisnis. Oh gitu. Nah, kalau zaman dulu, sebelum dikelompokkan, itu di agribisnis itu ada namanya bisnis pertanian atau sosial ekonomi itu bergerak di bisnis pertanian. Terus ada sosiologi pertanian, itu dia bergerak di bidang penyuluhan dan sebagainya itu. Terus ada koperasi. Jadi ada 3. Oh, ada koperasi juga. Nah, ada 3. Sedangkan kalau yang di bidang agroteknologi itu ada budidaya pertanian yang nanam memang. Nanam, terus ada proteksi. Itu perlindungan tanaman. Bagaimana tanaman ini supaya bebas sama penyakit dan sebagainya. Dan yang terakhir itu pemulihan tanaman. Terus ada satu bidang lagi yang sering disebutkan tapi jarang orang tahu, itu ilmu tanah. Oh, ada ya? Ada 4 bidang ilmu tanah. Karena ilmu tanah ini sering dilupakan karena apa? Di budidaya pertanian itu juga diajarkan meskipun porsinya sedikit. Nah, ada ilmu tanah sendiri. Emang mungkin karena sekarang kira-kira kenapa nggak ada yang ngajarin itu? Di ilmu tanah? Iya. Karena SKS-nya sekarang kan dikurangin. Jadi gimana ya kalau cerita, kalau tapi kan tanah itu kan justru yang core of the core kan sebetulnya kan. Jadi kenapa kok porsi sedikit, Pak? Lah kalau dikatakan porsi sedikit karena yang dipelajari terlalu banyak. Jadi budidaya pertanian kan mempelajari dari hulu sampai hilir. Dari pembenihan, panen sampai kepada pengepakan. Sedangkan tanah itu adalah bagian yang paling ujung sendiri. Kan sebelum pembenihan kan harus ngolah tanah. Kasih porsi sedikit akhirnya karena ini terlalu panjang prosesnya. Nah, akhirnya ada jurusan sendiri, jurusan tanah. Di mana jurusan itu dia ngurusin tentang tanah mulai dari pupuk kalau dikasihkan ke tanah itu berapa ya persen yang diikat oleh tanah, nggak bisa diambil oleh tanaman, berapa persen yang bisa diserap tanaman. Ya, itu akhirnya ilmu tersendiri akhirnya. Ada yang spesialis begitu ya. Berarti itu lebih ke arah sebetulnya kan kalau ngomong tanah tadi bisa diserap atau tidak, kan hubungannya nanti masalah pupuk-pupuk juga dong. Betul, ya larinya ke sana. Nah, itu zaman saya kuliah dulu. Kan saya kuliah tahun tua ini udah putih nih. Itu dulu diajarin semua. Jadi saya itu kan dari D3 ke S1, itu di S1-nya aja 169 SKS. 169 SKS. Jadi kan sekarang kan cuma 120, 130 ya? 140. 140. Ya, jadi kepotong banyak sekali. Hilang 20 SKS ya lumayan. Kalau biasanya satu anu tuh 3 SKS berarti hilang 7 berarti setidaknya ya. Hilang 7 belum termasuk praktikumnya. Jadi praktikumnya banyak sekali gitu maksudnya. Iya, enggak ada praktikum, ada waktu tersendiri, tidak di itu. Kalau mata kuliahnya hilang, praktikumnya hilang kan akhirnya. Iya sih. Nah, itu yang terjadi. Jadi banyak yang hilang di anak-anak yang sekarang lulus itu. Jadi perbedaannya sangat jauh sekali. Jadi saya dulu juga diajari tanah, bahkan kalau zaman saya dulu mengukur pH tanah, kalau kita tidak perlu teliti, kan kita orang lapangan kadang-kadang kan tidak mikir ketelitian, terlalu jelimet. Oke lah kalau di lab atau di apa harus teliti banget sampai 0, tanah itu asam atau basah atau netral, itu diajarin dengan dirasakan dengan tanah licin atau tidak, dengan dijilat licin atau tidak gitu. Oh, bisa tahu, nggak pakai alat bantu? Enggak. Wah. Secara global itu, secara kasar ya, itu gitu. Karena kebetulan ya dosen yang ngajar harus mumpuni itu juga. Menarik. Tapi by the way nih Pak, kenapa sih tanaman tuh harus dicek pH-nya? Efeknya apa nih Pak? Penyerapan nutrisi. Penyerapan nutrisi ya? Ya. Karena tanaman itu hanya bisa menyerap nutrisi itu antara 6 sampai 7,5. Atau di luar itu? Di luar itu dia kesulitan menyerap. Jadi nutrisinya sudah diserap akar, akhirnya tanaman kekurangan nutrisi meskipun airnya tercukupi. Jadi itu ya teman-teman ya, fungsinya pH. Jadi nggak hanya sekedar pupuk sama ngasih air dan kasih sayang, tapi pH juga perlu. Ya, karena percuma juga gitu ya. Betul. Nah ini juga yang terjadi pada waktu saya sering terima anak magang. Pada waktu bahas tentang pH, saya
selalu sebelum saya jelasin, saya tanya dulu nih, sebenarnya pH itu gunanya apa? Kebanyakan mereka cuma tahu bahwa tanaman ini butuh dicek pH-nya. Tapi alasannya apa? Saya sudah sampai sekarang tuh mungkin 99% nggak ada yang tahu. Hmm. Itu mungkin jadi PR-nya dosen ini nanti. Ya, karena memang itu tidak diajarkan. Wah, padahal itu kan ya itu core of the core lagi, Pak. Itu kan core of the core-nya. Iya, karena gini, bayangkan Iya. 4 jurusan yang dulunya ada dirangkum jadi satu, jadi agroteknologi. Yang artinya kalau dulu satu jurusan itu 140 SKS lah gampangannya. Berarti ada berapa SKS itu dirangkum supaya jadi 140 SKS. Tapi kan kasarnya gini loh, kalau bangun rumah itu kan selalu ada pondasi nih, Pak. Nah, menurut saya itu kan justru ilmu tanah itu kan pondasi kan. Berarti balik sebelum menteri yang sekarang. Oh gitu. Nah, yang Pak Nuh tadi itu. Kalau Pak Nuh kan bagus. Oke. Ini kan menteri yang rekap kan menteri sebelumnya. Oh gitu, oke. Yang itu yang sekarang ya udahlah. Yang menghilangkan pondasi itu, mengurangi pondasi. Ya. Makanya beliau hanya pendek jabatannya. Nah, tapi kan dengan sekarang kan kampus boleh dong yang kurikulum. Akhirnya kampus boleh itu artinya kurikulumnya dihilangkan yang nggak penting-penting, mereka mengambil keunggulannya. Nah, kebetulan di kampus yang tempat saya ngajar itu keunggulannya ke arah urban farming, sehingga itu akan diajarkan. Wah, iya. Ini nggak boleh nyebut nama ini ya. Jangan nyebut nama ya. Oh ya. Pokoknya saya aja yang diingat. Cari tahu ya. Cari kira-kira ini apa keluhnya ini di mana ini ya? Yang pasti di Malang sih. Ya. Tinggal cari aja saya ngajar di mana gitu. Oh, ya. Ya, jadi karena urban farming ya. Urban farming. Jadi memang sekarang pertanian tuh lebih dibutuhkan itu nggak hanya di kebun besar ya. Sebetulnya yang hobi-hobi kan juga perlu ilmu itu juga. Betul ya. Soalnya kadang orang tua saya juga gitu, kalau nanam kok nggak berhasil, kira-kira apa? Perlu ya. Nanti kalau berhasil, tangannya adem. Tangannya adem. Ya. Wah itu apa berarti nanti terima ini nggak short course untuk orang awam gitu? Nah itu nanti bisa diadu. Itu menarik gitu kan? Mungkin nanti bisa kerjasama dengan. Ya. Ya tapi minimal kita bahas tentang ini ya, apa namanya, perubahan kurikulum itu mempengaruhi kualitas lulusannya pertanian juga ya. Ini kita harus ini juga ya, cari solusi ya. Oke. Ya jadi kalau misalnya Bapak ini sekarang ngajar agribis, agrotek atau apa nih? Ngajar umum karena mata kuliah saya kebetulan yang salah satunya itu mata kuliah umum. Jadi saya ngajar di dasar riset yaitu metodologi penelitian. Terus kemudian bioteknologi dasar itu agribisnis atau agrotek itu ada. Tapi untuk bioteknologi lanjut, pemulihan tanaman transgenik itu hanya ada di agrotek. Oh, oke. Nah ini kalau masalah tentang ini tadi kan mengurangi bawaan, terus apa namanya ngerubah supaya jadi berkualitas. Itu apakah bagian dari tanda kutip orang-orang membahas itu yang ditakut-takutin sama orang itu GMO itu ya, genetic modification ya. Itu termasuk tuh Pak? Sebetulnya kalau itu kan hanya ditakut-takutin ya. Iya. Cuman sebetulnya kalau kita tahu prosesnya, kebetulan saya sering ngomong dengan mahasiswa. Lihat prosesnya, apakah ini berbahaya apa enggak. Kalian bukan orang awam, jadi kalian harus ngerti yang dimaksud. Kalau orang awam kan ngomongnya, oh itu DNA-nya dimodifikasi gini-gini. Ternyata itu bukan DNA yang dimodifikasi, genetiknya. Wah, apa nih Pak? Apa nih bedanya Pak? Ya, DNA sama genetik ini apa ini Pak? Jadi kalau DNA itu hampir semua makhluk hidup. Saya katakan hampir ya, karena yang diketahui kan belum tentu semua diketahui oleh ilmu pengetahuan. Oke. Dan soal itu sama. Urutan DNA-nya hanya berbeda urutannya. Genetik itu benar. Semua itu sama semua, cuma urutannya yang beda. Beda, ya betul. Maksudnya gimana nih? Kan sitosin, urasil, guaninnya itu sama. Itu istilah DNA, nanti bisa browsing itu. Oke. Cuma urutannya aja yang beda. Urutan beda. Nah, itu nanti fotokopinya, itu kan difotokopi lagi nih. Apa yang difotokopi ini Pak? DNA-nya. Itu kita pakai bahasa awam, biar orang mudah paham. Difotokopi. Nah, pada waktu difotokopi itu ada sisi yang disebut dengan intron dan exon. Exon itu sisi yang boleh difotokopi, intron itu yang tidak. Gampangannya gitu bahasa awamnya. Ketika tidak boleh itu karena tidak bisa. Tertutup. Ya, tidak bisa. Tertutup. Oh. Tapi bukan karena secara kode etik bukan ya? Bukan. Memang tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Nah, tapi pada tanaman lain itu mungkin itu bisa. Oh. Jadi tidak sama yang sisi-sisinya nggak sama. Itu kan difotokopi, jadilah genetik. Oke. Nah, ketika gen ini dia yang memunculkan sifat-sifat tanamannya itu.
Misalnya daun merah, daun hijau dan sebagainya. Oh gitu. Nah, tanaman satu dengan yang satunya itu kan beda. Misalnya, oh aku pengen itu daunnya hijau aja, gennya ini diganti, ditukar, ditukar tempat. Supaya dia lebih dulu diprioritaskan gitu maksudnya ya. Betul. Oh. Jadi yang dimaksud rekayasa itu memindah-mindah tadi. Makanya disebut insersi, berarti memasukkan. Jadi gitu, mendelete, delete itu berarti dihilangkan. Sehingga tidak sama muncul. kayak orang punya kebiasaan dihilangkan gitu kan. Betul. Jadi semacam itu. Itu kita main di itunya, di fotokopinya itu kita main. Ini kita pakai bahasa umum ya, biar mudah dimengerti teman-teman yang ya. Yang melihat ya. Jadi dari situ kita nggak merubah apapun, hanya memindah-mindah, menggeser-geser aja. Oh ini dimasukkan ke sini. Jadi bukan dari luar ditambahin, terus yang ini dibuang gitu ya, bukan ya? Dari luar dimasukkan, ya karena yang di sini tidak muncul intron, yang nggak boleh difotokopi, di sini muncul yang fotokopi tinggal dimasukkan. Oh. Kan intinya kan sama-sama. Memang sudah ada, sudah ada. Cuman di sini tidak muncul lah. Bagaimana ya ini tadi? Tapi gara-gara itu tidak alami, takutnya efek-efeknya. Tapi kalau menurut penelitian, efeknya ada nggak sih Pak? Nah itu gini, selama ini yang meneliti orang sosiolog ya, sosiolog di Inggris, dan juga beberapa teman dari Monsanto. Monsanto itu apa ya Pak? Monsanto itu suatu perusahaan besar yang bergerak di bidang transgenik. Oke, tapi dia tidak melulu perusahaan itu transgenik, enggak. Dia juga yang lain juga, tapi memang dia apa istilahnya itu terbesar ya, owner di bidang itu. Itu dia meneliti, dokter-dokter dilibatkan. Benar enggak omongan orang-orang pertanian kalau itu tidak akan mempengaruhi terhadap manusia ketika dimakan. Ternyata gen yang tadi dimunculkan, yang ini didelesi, dihilangkan itu dia akan membuat suatu produk turunan yaitu enzim. Kan semua gen itu pasti ada enzimnya. Seseorang yang tahan terhadap enzim ya nggak masalah. Yang alergi ya kena dong. Misalnya jagung. Jagung ini ya. Jagung ini dimasuki sifat atau gen yang di sini nggak muncul, di sini muncul. Nah, dimasukkan ke sini. Kan akhirnya ini munculnya gennya, ini muncul enzimnya. Nah, akhirnya jagung ini dimakan oleh orang yang nggak tahan terhadap enzim ini, alergi. Ya, dia kena. Jadi hanya berpengaruh pada orang yang alergi. Dan itu terbukti kedelai Amerika dimakan oleh Inggris dan salmon, enzimnya salmon. Orang Inggris di pulau apa gitu saya lupa, itu di risetnya itu mengalami alergi semua. Ternyata memang orang di sana nggak punya ketahanan terhadap enzim itu. Tapi yang lainnya nggak masalah. Gitu. Jadi tidak segebiah-uyah semua. Jadi ya gara-gara ada efek itu akhirnya orang jadi takut semua itu. Kan ada orang juga minum apa susu kedelai. Iya. Ada alergi ada enggak kan? Iya. Nah ya sama kayak gitu. Tapi kan sebetulnya ya sama aja, meskipun tidak di GMO, ada bahan-bahan tertentu yang memang alergi, ya memang alergi kan? Betul, sama. Iya kan? Ya jadi bukan karena diubah-ubahnya itu. Bukan. Kan? Cuman permasalahan utamanya sebetulnya ketakutan masyarakat Eropa itu dagang. Mereka kalah. Soalnya kan kadang itu kayak jujur aja dulu sama waktu kecil saya itu kalau makan kepiting itu gatel-gatel ya. Sekarang sudah enggak, sudah kuat mungkin. Berarti bisa makan kepiting. Masa kepiting itu GMO kan enggak juga. Ya memang ya sudah anunya. Iya, ya begitu. Sudah memang alergi. Jadi sebetulnya kalau dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi ilmiah itu tidak terbukti seperti didengungkan orang Eropa enggak. Cuman ya karena ya tadi itu perang dagang. Jadi kalau sudut pandang peneliti dan dosen pun ya sebetulnya GMO itu ya hal yang biasa aja. Ya, biasa aja. Cuman tantangan terbesar, tantangan itu sebetulnya ada pada orang yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Karena untuk tanaman-tanaman tertentu seperti jagung apa itu kan dia penyerbukannya kan angin. Khawatirnya kena tanaman yang lain dia diserbu sehingga tumbuh jenis baru. Mereka enggak mau, orang-orang lingkungan hidup itu merusak lingkungan gitu. Itu sering, Greenpeace itu sering teriak seperti itu. Itu kan enggak ngefek tuh seharusnya kan? Ngefek juga. Jadi enggak terlalu. Misalnya ini saya misalkan aja. Saya kebetulan pada waktu tahun 2012 itu riset genetik tentang kedelai tahan terhadap penyakit. Untung itu kedelai, jadi tantangannya nggak besar. Kalau itu jagung tahan terhadap penyakit, ketika dia nyerbuki jenis liar, rumput misalnya, kan kalau satu familia itu masih ada kemungkinan kawin silang.
Jadinya rumput tahan penyakit atau rumput tahan herbisida. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nggak tahu. Rumput disemprot herbisida nggak mati. Padahal herbisida. Oh iya, karena harus niatnya rumput kan hilang ya. Iya itu. Jadi orang lingkungan hidup termasuk Greenpeace itu teriaknya tentang itu. Dan kalau itu kita orang periset pun tidak bisa ngomong karena iya. Jawabannya iya. Jadi harus ada aturan khusus untuk itu. Oke, jadi kan kalau udah nggak mati malah dikasih dosis yang besar malah rusak lingkungan. Ya itu. Ya. Menarik juga ya berarti ya. Jadi luas juga ya sebetulnya ya kalau di pertanian itu ya. Jadi benar kayak kemarin saya ketemu sama orang itu, kalau mau kita belajar tentang pertanian itu ya dipelajari banyak ya, fisika, ya biologi, ya kimia, ya itu ekonomi, dan ini harus ngerti begitu juga. Ya lumayan ya. Ya makanya dulu SKS-nya gede. Sekarang dipangkas. Wah, ini. Itu perbedaannya di situ. Karena kalau dulu S1 Indonesia itu ke Australia itu bisa langsung S3. Hah? Iya. S1? Kalau lulus ke Australia dianggap itu S3? Enggak. Kuliah nggak perlu S2, langsung nggak perlu S3. S2? Dulu itu gitu? Iya, sehingga titelnya kan insinyur, nggak ada magisternya, langsung PhD. Oh. Itu seperti itu. Sekarang sudah nggak bisa. Jadi kalau sekarang itu akselerasi gitu ya? Iya. Oh. Itu perbedaan kurikulum dulu dengan sekarang. Oh, menarik. Oke. Mungkin lain waktu kita bahas itu. Oh iya. Oke. Ya, mungkin sementara mungkin gitu deh ya. Nanti kita ini kayak dunia pertanian ini yang dibahas ini kayak banyak banget deh nih. Jadi teman-teman nanti nunggu part berikutnya ya. Ini kayaknya menarik nih. Nanti nanti tulis di komen ya. Kira-kira pengen bahas apa nih? Mumpung ada peneliti dan dosen di ini yang bisa saya datangin. Mungkin pembicara yang lain juga mau tema apa, monggo. Ya. Nah, mungkin request lain kali ada kopi di tengah kita. Oh, siap. Ya. Sorry. Siap bos. Jadi kalau ada kopi bisa 3 jam berarti ya? Oh 3 jam ya? Oh ya. Ya paling nggak 2 jam lah. Ya. Oke kalau gitu terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa follow ya. See you soon.